Gue kemarin itu dapat salah satu komen yang menurut gue super duper menarik. Lalu komennya sebenarnya gue pengen taruh sini tapi kemungkinan udah tenggelam. Jadi pertanyaannya gini, Kotim, kalau misalnya lu ulang lagi semuanya dengan knowledge yang lu punya, lu ulang lagi tahun 2023 sekarang, lu bakal investasi di mana dan kayak gimana sih cara lu investasinya? Jadi gue bakal bikin strategi gue. Kalau misalnya gue ulang lagi nih investasi di tahun 2023, baru pertama ke dunia investasi, ini yang bakal gue lakuin. 2023 gue lihat secara makro adalah tahun yang unik, dimana kita lihat ada banyak bank berjatuhan ya. Dari pertama bank crypto, Silvergate, kita lihat juga Silicon Valley Bank. Kita lihat juga sampai yang giants like Credit Suisse itu perlu di bailout. Itu gue sebenarnya bikin video di TikTok yang di take down tahun lalu tentang Credit Suisse akan bangkrut. Tapi waktu itu diketawain, tapi ternyata beneran bangkrut. Kita lihat juga sekarang eranya berubah ya. Negara-negara itu banyak yang bersatu dari Brazil, South Africa, ya, Saudi Arabia, dan juga Rusia dan Cina itu bersatu untuk bikin sistem di luar dolar. Dimana itu dibahas di videonya Changing World Order-nya Ray Dalio. Kita lihat dolar indeks pun menurun lumayan drastis ya. Jadi indeks dolar tuh turun lumayan drastis. Dan dolar sepertinya banyak yang bilang itu nggak bakal jadi mata uang yang paling kuat. Tapi ya who knows. Kalau menurut gua dolar akan still stay. Kenapa? Karena reserve di dunia itu semua banyak dari dolar. Jadi menurut gua harusnya dolar masih fine-fine aja. Ini tahun dimana banyak banget black swan yang nggak ada yang bisa prediksi. Jadi black swan itu adalah the unknown unknown. Jadi yang nggak ada yang orang bisa prediksi dan nggak ada yang bisa tahu. Tiba-tiba terjadi aja. Kayak bank run, jebret. Banyak banget bank uangnya lari ke capital, ke atas bank-bank yang gede, JP Morgan, Bank of America, itu nggak ada yang ekspektasi. Nah, tapi di video ini, sebelum gue mau sharing apa yang gue mau lakukan, lebih baik kalau kalian tahu dari point of view gue. Jadi gue pengen sharing sedikit perjalanan gue sebagai investor tuh, gue mikirnya gimana sebagai investor. Gue bisa kalian bilang adalah orang yang sangat beruntung karena gue kenal dunia investasi di umur yang relatif sangat-sangat muda. Karena gue memang punya hobi tentang membaca dan penasaran akan dunia finansial. Gue beli saham pertama, yaitu sebenarnya di umur 15 tahun, yaitu gue beli saham Bank BCA, itu pun nyolong KTP nyokap, bukan pinjem, gue nyolong. Ya, gue datang ke sekuritas, waktu itu gue ditolak kalau gue nggak salah 3. Jadi gue waktu itu datang ke 3 sekuritas, karena zaman dulu nggak sekarang. Sekarang kalian udah pada enak. Lu tinggal cari Play Store, sekuritas apa nih yang bagus, download ya kan, depo dikit, itu kalian bisa langsung transaksi. Tapi zaman gue dulu nggak bisa, jadi itu nggak ada aplikasi-aplikasi gitu. Pas tahun 2015 awal, gue masih SMP SMA, itu gue tuh harus datang ke kantor sekuritas. Waktu itu gue masih bocah kan, datang, malah gue diketawain sama beberapa, tapi akhirnya ada satu sekuritas yang kasih gue buka gitu dengan KTP nyokap gue. Kayaknya itu orangnya butuh trading volume yang orang di salesnya, jadi dia kayak kasih gue buka dealernya. Sejak itu dia sampai sekarang pun masih jadi dealer gue gitu. Jadi waktu itu gue buka dengan modal awal kecil banget. Waktu itu sebenarnya bukanya harusnya 2 juta ya, tapi gue kayaknya masukin kurang dari 2 juta. Jadi uang-uang yang gue tabung dari hasil gue jualan, hasil ngejoki game segala macam, itu gue masukin ke RDN. Nah dari situ ada awalnya kecintaan gue pada saham. Jadi gue ngeliat Warren Buffett itu bisa kaya dari saham, gue pikir oh ini gue bisa kaya nih ya. Gue akan kaya dari saham. Waktu itu gue cantumkan kalau bisa gue tato waktu itu di badan gue bakal kaya dari saham. Jadi apapun yang gue lakukan itu adalah untuk beli lebih banyak saham. Gue kecanduan kayak orang gila. Karena waktu kalian tahu 2015 itu bear market. Itu ibarat sebenarnya gue tuh hoki ya. Itu ibarat monyet yang ngelempar dart di indeks itu pasti naik semua. Lu beli saham apapun meram 2015 itu naik semua. Karena memang itu gue masuk bener-bener di bear market. Di bawah. Kayak ibarat kalian yang masuk di COVID Maret gitu. Itu benar-benar beli apapun naik lah. Gue beli BCA, gue beli Barito, semua naik. Terus gue kayak, oh gampang juga ya. Jadi gue cari duit lebih banyak lagi untuk gimana caranya gue bisa beli saham. Itu gue bener-bener udah kayak orang BU ya. Gue kayak anak kecil yang kebakaran jenggot. Sedotan gue jualin, gue jadi agen properti, gue jadi wedding organizer, gue jadi semua yang kalian bisa bayangin. Bahkan MLM pun gue pernah. Ya, gue pernah tuh sampai beli bolpen Parker itu buat yakinin orang biasa joinin MLM, pernah gue. Jadi semua cara untuk nyari duit itu gue lakuin. Untuk apa? Untuk gue bisa beli lebih banyak saham lagi. Jadi gue tuh adalah anak, kalau lu tanya misalnya nyokap gue atau teman-teman gue adalah relatif hemat banget. Ya, ini gue kasih tau aja. Waktu pas gue SMA, income gue tuh udah lumayan, belasan sampai hampir 20-an juta sebulannya secara konsisten dari jualan. Tapi gaya hidup gue itu gila, men. Gue waktu itu tuh sangat menghemat ya. Sampai kalau misalnya gue mau makan di mall. Itu kalian ingat kalau dulu KFC itu ada rice box yang cuma ceban. Gue cuma makan itu ya. KFC yang rice box. Kalau misalnya gue nggak makan di mall ya, gue makan di luar. Itu pun ke mall pun jarang-jarang gitu. Gue lebih sering makan di luar. Makan di luar pun itu gue makan di warteg itu ibaratnya kagak pakai protein ya. Jadi gue nggak pesan ayam. Gue makan warteg itu biasa cuma krecek ya kan. Ya protein ada mungkin dari orek gitu. Tapi orek gue sebenarnya nggak tahu. Kalian yang jago nutrisi kasih tahu dah gue. Tahu gue orek tuh udah kagak ada proteinnya gitu. Jadi gue makan cuma kayak gitu sama kuah-kuah opor. Gue bahkan nggak ambil ayam karena itu jadi lebih mahal.
13.000 itu udah lumayan kenyang sampai dapat ST Tower. Jadi gue tuh hemat, walaupun uang gue di SMA itu udah hampir 20-an juta sebulan. Semuanya itu gue kecanduan untuk investasi. Gue selalu pikir, gimana caranya gue bisa save more? Gimana caranya gue bisa save more? Karena dulu pemikiran gue sederhana. Gue ngitung gini, gue mau pensiun dengan saham BCA, gue kira-kira dia udah dapat dividen tuh 1-2% yieldnya. Kalau sahamnya grow, itu yieldnya kan pasti naik. Kenapa? Karena kan gue belinya di bawah average-nya, jadi kalau sahamnya naik ya yieldnya naik. Gue lihat, gue mau pensiun dengan sekian ribu lot gitu. Gue mau kumpulin, jadi gue lihat dulu, oh udah punya 1 lot, oh udah punya 2 lot, oh udah punya 3 lot. Gue kumpulin terus-terusan itu saham BCA. Sampai tahun 2019. Nah sambil ini semua berlangsung sebenarnya di sahamnya, di tahun 2016 gue tuh ketemu tentang dunia cryptocurrency. Jadi waktu itu gue pertama beli Bitcoin tuh sebenarnya tahun 2016. Itu masih murah banget harganya, Ethereum tuh masih 3,5 juta per koinnya. Waktu itu masih very early, nggak banyak yang ngomongin. Mungkin teman-teman gue yang bahkan di sekolah tuh ingat, gue sering ngomongin tentang cryptocurrency. Tapi apa yang terjadi? Gue tuh cuan gila, gue cuan parah. Lebih dari saham gue. Makanya saham gue sempat gue pindahin. Gue 2017 itu gue cuan gila. Tiba-tiba gue tuh all in di salah satu koin. Yaitu namanya kalau kalian tahu itu Stellar Lumens. Itu gue bener-bener all in dan gue itu main di beberapa exchange yang bahkan tradingnya derivatif. Di 2017, 2018 gue habis. Itu bener-bener portofolio gue dari 100 juta, itu gue inget banget dengan mata kepala gue sendiri, habis semuanya. Itu candle ya, kalau kalian inget dibantai jam 4 pagi. Ya. Gue bangun jam 4 pagi itu gue udah kayak anak warnet, keluar posisi gue dari order book. Ya. Itu untung gue sempat dulu main EO Dance, kalau nggak itu mungkin gue kagak keluar. Dulu itu order booknya panjang, jadi harus cepat keluarnya. Ya. Itu yang gue alamin. Jadi waktu itu gue sempat trauma sama kripto, gue bilang sama diri gue janji gue nggak akan sentuh aset spekulatif ini lagi. Sampai tahun 2020, nah itu gue mulai terbuka lagi, gue mulai invest kecil-kecilan ya di kripto. Tapi waktu itu gue masih mayoritas di saham. Mungkin kripto gue tahun 2020 tuh cuma 2% kali ya dari aset gue. Itu masih mayoritas di saham. Itu kripto sempat naik juga, tapi gue nggak top up tuh. Pas yang naik yang Bitcoin gila-gilaan itu gue nggak terlalu top up banyak ya. Per bulan gue cuma taruh puluhan sampai 100-an juta. Gue nggak taruh banyak. Mostly uang gue masih hampir semuanya di saham. Nah tapi gue dapat sedikit realisasi tahun 2021 akhir. Dimana gue lihat datanya bahwa 40% dari uang yang dicetak itu pas COVID. Di situ bikin gue mikir, uang itu apa sih sebenarnya? Nah, gue masuk ke dalam ibaratnya rabbit hole atau lubang kelinci jatuh kayak Alice in the Wonderland. Gue di situ gue cari, terus gue kayak cari kebenaran itu. Jadi gue selalu mikir, cuan gue dari sahamnya 15%, 20% itu udah oke. Tapi yang gue kira, karena dulu gue diajarin inflasi itu 3%, inflasi itu 4%. Ada namanya 4% rule ya. Gue pernah ngajarin juga dulu, karena gue dulu mikirnya kayak gitu. 7% ya kan, kita misal taruh di obligasi, kita kasih inflasi 3%, 4% kita tarik, kita bisa hidup secara infinity. Tapi itu nggak begitu lagi. Gue mulai pelajarin, bener nggak sih ya inflasi naiknya 3%, 4%? Purchasing power dari rupiah gue, atau bahkan dolar yang dipegang orang di Amerika, apakah kayak gitu? Gue ngeliat, ini kayaknya something wrong. Gue mulai tracking ya, M2 money supply. Sama indeksnya S&P 500, yaitu indeks 500 perusahaan paling besar di US. Itu banyak kan geraknya itu sama. Ya. Jadi uang yang dicetak dengan indeks itu sama. Itu bikin gue mikir, lah kok gini? Orang kan yang beli di indeks tambah kaya dong. Mereka compounding lebih tinggi bahkan dibanding orang-orang di fund manager yang lain. Kok bisa sama M2 money supply? Berarti uangnya semua ke sini dong. Berarti ini ibaratnya hedging lawan dolar. M2 money supply, orang Fed cetak uang, orang lempar semua ke indeks. Jadi sama dong. Berarti yang beli indeks itu bukan tambah kaya, tapi yang pegang dolar yang tambah miskin. Di situ mindset gue shift. Kok properti di Gading Serpong misalnya naik dari 200 juta sampai 2 miliar? Apakah rupiahnya yang kayak gimana? Apakah properti yang tambah mahal? Kayaknya enggak. Rumahnya tambah jelek. Rupiahnya yang melemah. Nah di situ gue mulai bongkar banyak konsep ya. Gue mulai bongkar banyak konsep. Dulu gue percaya tentang misalnya diversifikasi. Gue mulai tanya, apakah benar diversifikasi? Kan kita selalu diajarin nih. Oh kalian harus punya misalnya reksadana, kalian punya saham, kalian punya obligasi, punya deposito, punya properti juga, punya emas. Well balanced portfolio ya. Modern portfolio theory by Markowitz. Itu yang selalu diajarin. Itu yang gue percaya juga ya. Itu yang gue percaya sampai tahun 2021. Begitu gue jatuh tadi ke rabbit hole Alice in the Wonderland. Ya gue kayak muter-muter tuh jatuh ke dalam. Gue challenge pemikiran gue. Oke, gue lihat. Ada nggak sih currency yang fail? Selama 100 tahun, dolar kehilangan 99% dari value-nya. Kalian bayangin? Selama 100 tahun. Jadi semua ini yang tambah mahal. Itu bukan orang yang beli properti dia tambah kaya. Enggak. Currency yang menurun. Nah dari situ gue pelajarin. Oke, currency mana aja yang menurun? Kita lihat ada Zimbabwe, hyperinflasi. Ada Venezuela. Sekarang, lu ketemu gua di Argentina, Turki, atau Venezuela. Gua mau tanya sama lu, diversifikasi apa yang bisa lu lakukan kalau lu jadi orang Venezuela? Let's say Indonesia ini kita di-run sama pemerintahan yang sangat baik, presiden yang baik, semua polisinya baik dan kita aman. Tapi what if gua tuh kurang hoki secara geografi, gua terlahir di Venezuela. Oke, gua diversifikasi. Apa? Saham di Venezuela, bonds Venezuela, emasnya bisa dicolong. Kalian lihat,
Emas pun pernah ditarik. Tahun 1930 Great Depression, emas semua orang di Amerika disuruh ditarik sama presidennya. Itu bukan punya lo. Properti punya lo. Yakin? Apakah aset properti punya lo? Begitu pemerintah minta properti lo, apa itu punya lo? Jawabannya enggak. Begitu disita, itu bukan punya lo. Ya. Gue mulai challenge. Diversifikasi di Venezuela bisa apa? Real estate. Apakah real estate secara komersial di sana? Apakah gue beli Picasso painting? Gue beli lukisan Van Gogh? Dari situ gue pikir sama aja semuanya. Kalau currency-nya di basement, currency-nya jatuh, semua yang lu diversifikasi asetnya akan jadi sampah. Ya. Lu pegang dolar pun di Venezuela, itu akan ditukar sama pemerintah untuk beli currency Venezuela. Kayak lu di Argentina, waktu dia hyperinflate, lu yang pegang dolar, semua itu ditukar ke peso. Begitu semuanya ditukar ke peso, currency lu dihantam 10 kali ke bawah devaluasi. Dan what can you do? Lu pegang 1 juta US dollar jadi 100.000 dalam sehari, semalam. Karena geopolitical change. Apakah itu resiko yang gue willing to take? Apakah gue sepercaya itu sama negara gue? Itu yang gue selalu tanya terus. Mungkin sekarang masih oke-oke aja. Bonds Indo bagus, saham Indo sehat. Tapi apakah nanti terus akan begitu? Gitu. Apakah nanti akan ada perang seperti Redalio bilang, tensi Ukraina Rusia ini memanas sampai ke US dengan China, China Taiwan. Gue nggak gitu yakin. Gue perlu aset yang lain. Di situ gue ketemu titik cerah. Gue tuh udah cari semuanya. Ya, gue ada bikin video secara detail tentang ini, tapi intinya gue cari semua. Gue ketemu beberapa solusi sebenarnya untuk safeguard dari uang gue dari inflasi. Inflasi yang gue hitung adalah sebuah vektor itu 10-15% cost of capitalnya. Aset yang bisa ngalahin itu, menurut gue tuh cuma sedikit. Salah satunya itu adalah properti komersial. Tapi gue tuh jujur gue nggak punya duitnya untuk bangun gedung kayak gitu, dan gue nggak punya duitnya untuk chip in di project kayak gitu. Kalau mampu pun konsentrasi aset gue di situ akan terlalu besar. Jadi gue nggak bisa, dan itu nggak liquid. Kedua, apakah gue beli lukisan Picasso kali ya? Gitu. Itu pun terlalu mahal dan terlalu terkonsentrated dan gue nggak ngerti industrinya. Apakah gue perlu beli oil, futures oil? Apakah gue perlu bahkan beli komoditas lain kayak soybean, wheat, dan lain-lain? Gue bingung apa yang harus gue beli gitu. Apakah properti di Indo, apa properti di SCBD, apa nih gue beli? Karena gue lihat uang gue tuh tergerus terus. Kalau cuma gue taruh di saham, gue taruh misalnya bahkan di bank BRI, itu kalah sama kenaikan harga kuliah per tahunnya. Itu kalah sama kenaikan harga barang. Jadi gue nggak bisa cuma taruh di saham bank BRI gitu. Gue nggak bisa bahkan taruh di indeks Serikati atau indeks IDX 30. Karena kalah sama inflasinya. Nah, gue ketemu satu currency digital yang punya fixed supply. Karena kenapa? Semua aset yang gue sebutin tadi, itu nggak ada yang punya fixed supply. Maksudnya apa? Saham. Kalau saham lu naik 10 kali lipat, lu sebagai owner perusahaan, lu punya duty fiduciary untuk isu saham baru. Jadi saham akan terus berkembang. Sama seperti obligasi. You can always issue obligasi baru. Negara can always issue FR baru. Sama seperti emas. Emas orang bilang, oh emas kan uangnya Tuhan gitu. Uangnya Tuhan itu limited. Kata siapa emas limited? Emas itu grow supply-nya 2% tahun ke tahun. Ya. Emas itu grow 2% tahun ke tahun. Properti. Lu lihatlah peak 2 dulu apa? Sebelum dibangun Agung Sedayu. Itu peak 2 itu laut Jack. Gitu. Jadi kalau bilang properti itu scarce, developer yang punya duit akan selalu bisa bikin properti baru yang menarik gitu. Peak 2 sekarang menarik banget, keren banget developmentnya gitu. Jadi gue lihat nggak ada aset yang punya fixed supply sampai gue ketemu Bitcoin. Di mana situ gue lihat ini adalah digital property sebenarnya. Bitcoin ini bukan gue lihat sebagai digital gold, enggak. Ini digital property. Cuman ada akan 21 juta koin, setiap 10 menit selalu ada blok baru. Gue percaya teknologinya, gue lihat teknologinya, gue kayak wah, ini dia. Jadi di situ gue mulai untuk belajarin secara dalam dan gue mulai shifting aset gue hampir 99%. Orang bilang gue gila, ya terserah kalian, lo bisa bilang gue gila. Mungkin gue salah, gue orang goblok dan lo gak harus nonton video gue gitu. Tapi itu adalah analisa yang gue lakuin. Gue lihat semuanya, gue cari semuanya. Karena gue sebagai orang yang punya perusahaan, gue punya cash flow nih, dapat dari perusahaan gue harus mikir, cash flow ini dipakai untuk apa? Apakah gue akuisisi perusahaan lain? Apakah gue investasi di mana? Gue taruh uangnya di mana? Gue nggak ketemu solusi lain selain aset keras yang punya fixed supply yang nggak bisa diambil dari gue. Cuma satu, Bitcoin. Jadi kalau kalian tanya, apakah aset yang gue bakal invest di tahun 2023 kalau 2023 kalau gue mulai lagi? Jawabannya Bitcoin. Gue pernah bikin di video gue, lu bisa cek 3 bulan lalu. Gue bilang lu dengerin gue aja, lu tabung setiap bulan. Uang lu pasti akan nambah. Bener kan dari Januari kalau lu ikutin gue, lu dengerin omongan gue. Lu nggak banyak bacot, lu dengerin gue. April ini portofolio lu naik 60-70%. Ya. Mana coba aset yang ngasih segitu? Itu yang gue praktekin, itu gue taruh uangnya, gue walk the talk, gue walk the walk gitu. Gue kasih tahu kalian apa yang gue lakukan pribadi. Abis video ini kalian ngerasa skeptis, ya nggak mau beli, nggak masalah. Gue nggak pernah ngajak kalian, karena ngajak kalian nggak ada untungnya. Itu mempersulit gue untuk mendapatkan Bitcoin yang lain, karena itu fixed supply gitu. Jadi sebenarnya nggak ada untungnya untuk gue ngajak kalian. Gue cuma mau kasih tahu, ini adalah tesis gue, dan inilah jawaban jujur gue yang tanpa difilter. Ya, gue nggak akan kayak financial advisor lain, begitu kalian kasih gini, ya beli Bitcoin di sini nggak. Lo terserah lo mau pakai exchange apapun, gue nggak akan promosi di sini. Lo mau pakai exchange Indo, mau pakai exchange luar, mau yang mana itu suka-suka lo, ya. Bener-bener suka-suka lo pilih sendiri. Lo googling aja mana cara beli Bitcoin gimana. Saran gue adalah kalau lo pertama kali beli,
ya. Lu ngertiin teknologinya. Coba lu transfer antara misalnya exchange lu ke hot wallet lu. Lu lihat, oh gini cara kerjanya private key. Oh seed phrase tuh seperti ini. Oh cara simpennya kayak gini. Oh kirimnya kayak gini. Oh cara tracking on-chain tuh dari wallet gue bisa lihat nih secara on-chain, secara transparan tuh seperti ini. Jadi lu ngertiin teknologinya dulu. Jangan mikir untuk mau cuan. Aset itu nggak ada yang bisa langsung untung. Tapi lu percaya gue, lu pelajarin teknologinya. Ini menurut tesis gue, ini akan merubah semuanya di dunia. Ini semacam internet zaman dulu, itu merevolusi distribusi informasi. Gue percaya Bitcoin akan merevolusi uang. Ini akan merubah fundamental uang itu sendiri. Mungkin gue orang gila, mungkin gue salah, tapi ini yang akan gue lakukan kalau misalnya gue mulai lagi investasi tahun 2023. Gue akan dollar cost average, gue cicil per bulan, hanya di satu aset, yaitu Bitcoin. Dan untuk yang udah percaya gue dari 3 bulan lalu, congrats, lu udah beat hampir semua fund manager di Indonesia seperti yang gue janjikan. Jadi semoga video ini bermanfaat. Sampai nanti kalian nonton lagi, 5 tahun ke depan, ikutin saran gue, sisihin aja setiap bulan. Lu mau bilang gue bego, ya udah nggak apa-apa. Tapi lu taruh 1% atau 2% dari aset lu. Toh kalau hilang cuma 1 atau 2%. Tapi kalau naik, aset lo akan berganda. Ya, kalau gue bener, aset lo akan berganda. 1 atau 2% dari aset lo. Sisihin setiap bulan, lo tabung dan beli Bitcoin. Balik lagi ke video ini 5 tahun lagi.